Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semanifda, kembali lagi bersama saya Kemal Ramadan dari kelas 11 di acara pesantren Ramadan tentunya di Semanifda TV. Kali ini kita kedatangan pemateri yaitu Bapak Muhammad Ervan selaku guru agama Islam di SMA Negeri 4 Sidoarjo. Tidak terasa juga, bulan Ramadan pada tahun 1442 Hijriah ini telah tiba. Agar kita lebih hikmat dan khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, angka lebih baiknya kita menambah wawasan dengan menyimak materi-materi yang ada di acara pesantren Ramadan ini. Silakan Bapak Muhammad Ervan, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila hadi siratim mustaqim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin semua yang berbahagia dan yang kami muliakan. Anak-anak sekalian, DKM, Dewan Kemakmuran Masjid SMA Negeri 4 Sidoarjo yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelum kita melanjutkan acara, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita sama-sama mendapatkan suatu rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga kalinya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, yang mana di dalam bulan puasa ini Anda masih bisa meningkatkan kegiatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan puasa ini. Mudah-mudahan kegiatan bersama membawa berkah bagi kita semua bersama dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua niat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, di sini nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang betapa pentingnya akidah. Akidah yang ada dalam syariat Islam, yaitu ketauhidan, keyakinan yang ada dalam diri manusia. Semua manusia diberikan oleh Allah, yaitu yang namanya iman. Cuman sampai di mana Anda mempunyai keyakinan tentang keimanan itu, dan sampai di mana Anda untuk mengamalkan iman itu. Oleh karena itu anak sekalian, dengan kegiatan ini mudah-mudahan kita tergolong orang yang betul-betul iman dan Islam sesuai dengan apa yang dihendaki oleh Allah SWT dan yang dihendaki oleh Rasulullah SAW. Anak sekalian yang kami sampaikan, iman itu adalah suatu keyakinan yang ada dalam hati yang paling dalam. Karena orang imanlah yang selalu mendapatkan perhatian dari Allah. Sesuai dengan Al-Qur'annya, berapa kali Allah menyebut nama orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah, penekanannya. Jadi orang beriman di dalam Al-Qur'an itu beberapa kali disebut karena Allah sayang kepada orang beriman. Inilah pentingnya akidah. Sesuai dengan ayat Allah. Apa dasarnya kita harus iman kepada Allah? Yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu iman, yang mana iman itu iman kepada Allah. Sedangkan rukun iman itu ada 6. 1, percaya kepada adanya Allah. 2, percaya kepada malaikat Allah. 3, percaya kepada kitab-kitab Allah. 4, percaya kepada rasul-rasul Allah. 5, percaya pada hari akhir. 6, percaya kepada qada dan qadar. Saya cuma akan mengutip, yaitu tentang iman kepada Allah. Betapa pentingnya kita iman kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu dan esa. Tidak ada orang, tidak ada makhluk yang bisa untuk menandingi kebesaran Allah, keagungan Allah. Oleh karena itu anak sekalian, mudah-mudahan kita ini betul-betul merasa dekat kepada Allah, sehingga hati kita yaitu selalu iman dan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu yang saya sampaikan nanti dilanjutkan pada sesi berikutnya. Saya lanjutkan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih Pak atas ilmunya. Nah, itu dia sedikit materi yang disampaikan oleh beliau pada sesi pertama ini. Penasaran kan apa saja lanjutan-lanjutan dari materi yang sebelumnya? Jangan kemana-mana, tetap di Pesantren Ramadan dalam Semandif.TV. Halo sahabat Semandifda, kembali lagi di acara Pesantren Ramadan di Semandif.TV. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah menyimak sedikit materi yang sudah diberikan oleh pemateri kita pada hari ini. Nah, pada sesi ini kita akan menyimak materi lanjutan yang akan beliau berikan pada sesi ini. Nah, penasaran kan seperti apa materi yang akan beliau paparkan? Silakan Pak, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Anak sekalian, tadi sudah saya sampaikan tentang betapa pentingnya orang beriman kepada Allah. Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu surat Ikhlas. Allah itu adalah maha segalanya. Allah adalah maha kuasa, maha bijaksana, maha mengetahui, maha memberi, maha kasih sayang. Tapi mengapa kadang-kadang kita ini tidak ingat kepada Allah? Padahal Allah itu selalu ingat kepada kita. Kita tidak menyayangi kepada Allah, padahal Allah selalu menyayangi kita. Kita kurang menyintai kepada Allah, padahal Allah selalu menyintai kepada kita. Apa bukti Allah memberikan kepada kita semuanya itu? 1, yaitu Allah memberikan rasa kasih dan sayang. Kasih sayang Allah itu adalah tidak terhingga, jauh dibandingkan dengan kasih sayangnya seorang manusia. Karena Allah mengasihi kepada hambanya, semua hambanya dikasih. Tanpa minta pun Allah akan memberi. Contoh, pernahkah Anda minta kesehatan, besok ya Allah berikan saya bisa jalan lagi. Besok saya bisa melihat lagi. Pernahkah Anda berdoa seperti itu? Tapi Allah tetap memberi. Kadang-kadang orang itu sekarang bisa melihat, besok nggak bisa melihat. Sekarang bisa jalan, besok nggak bisa jalan. Oleh karena itu anak sekalian, betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Oleh karena itu apa? Kita harus betul-betul mempunyai rasa kasih sayang juga kepada Allah. Apa bentuk rasa kasih sayang kepada Allah? Tidak ada lain adalah hanya Allah itu meminta kepada Anda menjalankan perintah-perintah Allah. Siapa yang menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan tempat sesuai dengan amalnya. Oleh karena itu anak sekalian,
dalam bulan puasa ini adalah puasa adalah untuk membimbing hati, laku, ucapan kita supaya ke arah yang selalu baik dan baik terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu anak jalan, di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di bulan yang suci ini, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Dengan bentuk pertama adalah menegakkan syariat Islam, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah. Yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Seandainya Anda dulu atau kemarin-kemarin sholatnya itu kurang atau masih banyak yang tidak dikerjakan, entah waktu apa, doa dan sebagainya, tolong nanti pada bulan Ramadan betul-betul bisa untuk dipenuhi. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seorang orang yang beriman dan takwa kepada Allah. Sehingga kita ini tergolong orang-orang yang takwa kepada Allah. Anda sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, dengan rasa kasih sayangnya Allah kepada kita, apapun yang kamu kerjakan, baik kamu kerjakan itu menentang dari syariat, mudah-mudahan Allah tetap mengampuni dari semua dosa-dosa kita. Karena apa? Jelas kita ini adalah banyak dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam bulan suci ini kita tingkatkan ketakwaan kita supaya kita ini menjadi orang-orang yang beriman, yang berkualitas, sehingga sampai mengakhiri bulan nanti, sehingga kita bisa kembali menjadi orang yang fitrah. Fitrah itu adalah orang yang suci, dan orang suci itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian yang kami banggakan, yang dan kami cintai, dengan adanya kegiatan ini, saya sangat salut sekali, saya sangat kagum sekali. Alhamdulillah SMA Negeri 4 bisa mengadakan kegiatan ini. Berarti perkembangan SMA Negeri 4 ini lebih baik dan lebih bagus. Tinggal Anda yang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, fasilitas sudah ada, tolong Anda harus betul-betul mempunyai program yang lebih baik dan lebih bagus untuk mengisi acara-acara dalam kondisi atau dalam sekolah ini. Sehingga sekolah ini menjadikan bentuk anak sebagai orang yang beriman takwa kepada Allah dan selalu mendapatkan pujian dari Allah, dicintai oleh Rasulullah, memberikan predikat yaitu akhlakul karimah. Itu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti sesi berikutnya, saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih Pak. Nah, itu dia teman-teman, semakin menarik bukan? Penasaran kan materi apa yang selanjutnya yang pastinya akan lebih menarik dari materi-materi sebelumnya? Jangan kemana-mana, tetap di Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Halo Sobat Semanifda, kembali lagi dalam acara Pesantren Ramadan di Semanifda TV. Dalam sesi terakhir ini, kita akan menyimak sedikit materi penutup dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nah, selain itu, kita juga akan mendengar pesan-pesan dan juga sesi tanya-jawab yang akan ditanyakan bagi teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, penasaran kan apa saja materi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini? Silakan Bapak, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih. Anak sekalian, bagaimana kita menyikapi daripada iman itu sendiri? Iman itu adalah keyakinan yang ada dalam diri kita.
Sedangkan kita disuruh untuk mengimani kepada Allah sesuai dengan yang saya tadi yang sampaikan, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Satu, Maha Esa. Allahu somad, tempat manusia siapa saja untuk bergantung kepadanya. Bergantung ini maksudnya adalah untuk memohon pertolongan dan segalanya. Allah itu karena Maha segalanya. Tinggal kita mau enggak untuk ke sana. Oleh karena itu anak sekalian, sangat sayang sekali bagi orang-orang Islam yang kurang memahami tentang keimanan itu sendiri. Karena keimanan itu adanya sesuatu yang sangat melezatkan pada diri manusia. Bisa menenangkan dalam diri manusia, merasa nyaman bahagia dihadap di dunia, baik di akhirat nanti. Oleh karena itu anak sekalian, dengan adanya iman yang harus kita imani, marilah kita tingkatkan dalam bulan Ramadan ini supaya kita ini menjadi orang-orang iman yang sesuai dengan Al-Quran, menjadi orang yang tatakun. Tatakun adalah orang yang betul-betul takwa kepada Allah. Artinya orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Oleh karena itu anak sekalian, kalau orang itu betul-betul merasa iman kepada Allah, hidup itu akan damai. Contohnya, innamal mu'minu ikhwatun. Sesungguhnya Islam, iman yang satu, Islam atau orang Islam atau iman yang satu dan yang lain adalah bersaudara, merasa bersaudara. Tidak ada merasa musuh. Damai kan kira-kira hidup ini? Ya. Banyak contoh-contoh yang dicontohkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu anak sekalian, mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ini kita betul-betul diciptakan oleh Allah hamba yang taat dan patuh dan takwa kepadanya, sehingga kita ini bisa nanti hidup selamat dunia sampai akhirat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Angkat tangan. Ya, silakan. Bisa disebutkan nama dan kelasnya. Mik. Nama saya Ahmad Isra Mujahidin dari kelas IPS 3. Saya mau bertanya, apa saja hal-hal yang dapat merusak iman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Iman itu memang ada 3. Iman yang memperjuangkan tentang kebenaran Allah. Orang yang berani menegakkan kebenaran Allah. Ini iman yang nomor 1. Ya. Iman yang nomor 2, iman yang diajak-ajak oleh teman-temannya. Ayo sholat. Ya kan? Ada yang iman nomor 3, yaitu iman yang tidak iman kepada Allah, tapi tidak menghiraukan, yaitu perintah Allah. Jadi 1, dia merasa iman kepada Allah, begitu ada panggilan Allah, Allahu Akbar, berangkat sendiri, iman yang 1. Paham? Sedangkan iman yang kedua, begitu ada takbir, Allahu Akbar, panggilan sholat, leren dijak konconi. Ayo sholat. Oh iya, ayo budal. Beda nggak dengan tadi yang 1? Ada yang ketiga, iman yang ketiga, yaitu merasa iman dan yakin kepada Allah bahwa Allah segalanya, tapi tidak mau melaksanakan perintahnya, tapi juga iman, percaya kepada Allah. Loh, itulah yang akan menjadikan masalah, menjadikan merusaknya iman. 1, terjadilah kemusyrikan. Musyrik itu adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Contohnya, aku gak nyambut gawe, nek gak dilebokno wong iku. Gak boleh ini. Berarti manusia seakan-akan kuasa, majukan kerja. Aku hari kamu mati, nek gak ditulung arek iku. Nah, itu gak boleh.
anak itu tadi seandainya tidak mendapatkan pertolongan Allah melalui anak itu mati. Itu baru. Jadi Allah didulukan. Yang kedua, merusaknya iman. Orang itu adalah merasa sombong, pinter dewi, gandeng dewi dan sebagainya. Seperti Raja Fir'aun. Sampai dia mengaku menjadi Tuhan. Karena apa? Karena kekuatannya tidak ada yang menandingi sedunia. Sugene gak sing nandingi. Ya kan? Kemudian selama 600 tahun tidak pernah sakit sama sekali. Makanya dia mengaku sebagai Tuhan. Gak ada yang ngelawan, aku gak lor, berarti aku yang kuasa. Itulah kesombongan. Yang terakhir, merusaknya iman itu apabila orang-orang itu sudah tidak mau untuk menjalankan syariat-syariat Islam. Kalau sudah nggak mau syariat-syariat Islam, sudah tidak ada yang diharapkan oleh Allah. Gitu ya? Paham? Oke. Ada lagi? Ya, saya mau bertanya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Maya Listiani dari kelas 11 MIPA 4. Berhubung sekarang Bapak membicarakan tentang iman. Iya. Nah, berhubung sekarang ini bulan Ramadan, tentu iman kita sedikit bertambah, lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita tetap utuh walaupun Ramadan sudah berakhir? Terima kasih, Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini sama saja seorang yang melaksanakan ibadah haji, di sana sholat yang gertu, segalanya gertu, yang gertu, di rumah juga sama dengan di sana. Gitu ya. Maksudnya, dalam waktu bulan Ramadan, sholatnya sangat bagus sekali, ya. Setelah Ramadan tetap bagus sekali. Kan gitu maksudnya ya. Nah, kalau bulan Ramadan menjalankan satu kebaikan, setelah Ramadan lebih baik. Inilah dikatakan puasa betul-betul yang bisa diterima oleh Allah. Itu termasuk tanda-tandanya. Tanda-tanda orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, apabila orang itu setelah kegiatan Ramadan, dia masih tetap melaksanakan bulan Ramadan. Seakan-akan saat bulan Ramadan. Jadi sama. Nek bulan Ramadan mengaji nggak itu, harus ngetu. Setelah Ramadan tetap ngetu. Bagaimana itu? Kan gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, itu kalau kita bicara tentang bagaimana kita kembali. Orang itu kalau pada waktu yang dikatakan bulan puasa mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, apalagi sampai namanya Lailatul Qadar, otomatis orang ini akan lebih lanjut karena ingin lebih baik, ya kan? Karena ingin lebih baik, otomatis melanjutkan. Nek puasa setelah puasa mari doyo, wis biasa-biasa saja. Sama saja ibadah. Makanya ibadah haji ono sing mabrur, ono sing makbul, ono sing mardut. Puasa ya gitu. Puasa mabrur adalah puasa yang lebih meningkat setelah hari raya. Makbul ya, puasa mari puasa menik gak poso ya wis gak poso. Nek mardut pada waktu bulan puasa api Mario yo tambah welek. Iki mardut namanya. Bahaya ini. Ya, minimal sama, maksimal lebih baik daripada kemarin. Bagaimana Pak itu caranya? Caranya bagaimana? Caranya ya kegiatan-kegiatan itu diistiqomahkan, dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan, maka orang itu tahu namanya kenikmatan iman. Apa kenikmatan iman? Meyakini kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, merasa cinta kepada Allah. Otomatis nek wis cinta selalu golek. Ya enggak? Karena sudah merasakan nih.
Allahu Akbar. Coba gini. Tanda-tanda orang beriman. Maka ini. Apabila dibaca takbir atau bacaan Allah. Allahu Akbar. Getar hatinya. Contohnya, saya contohkan. La ilaha illallah. Ada rasa merintih enggak ada? Itu ada tanda-tanda iman. Dan apabila dibaca Al-Quran, maka bertambahlah ilmunya. Bertambahlah keyakinannya. Itu tanda-tanda orang beriman. Oke. Yang terakhir, yaitu tanda-tanda beriman, orang selalu bertawakal atas kebesaran Allah. Kita usaha, kamu sekolah usaha gak kuat tuh sinau dan macam baru bengi pasrah nang pangeran. Itulah karena pangeran. Enak kan hidup ini. Nikmat itu namanya kenikmatan iman yang dilaksanakan, dirasakan oleh sesama manusia. Gimana? Itulah anak sekalian, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang sangat sederhana ini bisa menambah kemaslahatan kita, mendapatkan hidayah dari Allah SWT, mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, karena dia beliau memperjuangkan dan sangat mencintai kepada kita. Mudah-mudahan kita ini tergolong umat Rasulullah, hamba Allah yang selamat dunia sampai akhirat. Saya kira cukup sekian, kita kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih. Ya, itu dia teman-teman. Sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, karena sudah ada sesi tanya jawab, saatnya acara ini saya tutup. Sebelum acara ini saya tutup, mungkin dari Bapak Muhammad Ervan ada pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan sebelum acara ini saya tutup. Silakan Pak. Ya, singkat saya sampaikan, mudah-mudahan dalam kegiatan bulan Ramadan ini kita songsong hati kita dengan rasa sayang, dengan rasa senang. Kata Rasulullah, kata Allah mengatakan, siapa yang senang datangnya hari Ramadan atau bulan Ramadan, maka diwajibkanlah dia masuk surga. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia pesan-pesan dari beliau. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ervan yang sudah berkenan untuk menyampaikan sedikit ilmunya pada kesempatan pesantren Ramadan kali ini. Saya selaku pembawa acara Kemal Ramadan beserta seluruh pihak yang terlibat mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf apabila terjadi kesalahan. Sekian acara pesantren Ramadan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di acara pesantren Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.